Pria itu dengan dingin menandatangani surat cerai paksa. Lalu ia berganti pakaian mengenakan baju astronot. Masuk ke dalam roket yang akan terbang ke luar angkasa. Saat istri dan anaknya tiba di pangkalan luar angkasa, roket sudah meluncur ke langit. Barulah saat itu, mereka menyesal dengan sangat. Ternyata sebelumnya, pria itu pergi ke toko untuk membatalkan pesanan foto pernikahan. Namun secara tak sengaja melihat istrinya sedang berfoto dengan cinta pertamanya. Dan anak mereka malah sibuk mengambil gambar untuk mereka. Saat itulah, pria itu baru sadar istrinya bukan tidak ingin foto pernikahan, tapi tidak ingin berfoto bersamanya. Mengingat kembali bertahun-tahun ini, ia diam-diam telah mendonorkan darah untuk istrinya ratusan kali. Namun yang ia dapat hanyalah pengkhianatan seperti ini. Amarah memuncak dalam hatinya. Seketika ia tak punya lagi rasa sayang pada ibu dan anak itu. Maka ia pun dengan tegas menerima undangan dari Badan Antariksa, menjadi astronot pelaksana dalam misi rahasia tingkat 3S. 3 hari kemudian, ia akan menaiki roket model terbaru dan meluncur ke angkasa, memulai perjalanan tanpa jalan kembali. Sebelum berangkat, ia pergi ke rumah ibunya untuk berpamitan. Karena kali ini, ia tidak akan bisa lagi berbakti di sisinya. Ibunya lalu mengeluarkan model roket buatan masa kecilnya dari lemari, sambil berkata pelan bahwa mimpi itu untuk diwujudkan. Mendengar kata-kata itu, ia akhirnya menangis terseduh-seduh sambil berlutut. Setelah cukup lama ia menyeka air matanya, berpamitan dengan sang ibu, lalu pergi ke Badan Antariksa untuk menandatangani surat cerai paksa. Di saat yang sama ia juga mengusahakan satu kursi pelatihan di Akademi Antariksa untuk anaknya. Setelah mendengar kabar itu, istrinya bahkan mengadakan pesta perayaan. Namun saat pria itu tiba di lokasi pesta, ia mendapati orang yang merekomendasikan anaknya ternyata adalah cinta pertama istrinya. Yang lebih menyakitkan lagi, istri dan anaknya malah menempatkan cinta pertama itu di kursi utama, sedangkan dirinya disuruh duduk di pojok, bahkan diminta untuk menuangkan teh. Pria itu menahan amarah, berpikir untuk bersabar dan segera pergi. Tak disangka mereka malah bermesraan di hadapannya. Melihat itu, ia tak bisa menahan diri dan langsung berdiri. Dengan dingin berkata bahwa ia pamit duluan, memberi mereka tempat yang lebih leluasa. Saat hendak pergi, istrinya memanggilnya, bilang itu hanya permainan anak muda, tak perlu dibawa serius. Namun anaknya justru memarahinya di depan umum, bilang bahwa kursi pelatihan itu diperjuangkan oleh ayah sambungnya. Selesai bicara ia bahkan hendak berlutut sebagai ucapan terima kasih. Melihat itu, pria itu langsung berteriak menghentikannya. Namun anaknya bersikeras ayah sambungnya telah banyak membantu. Berlutut untuk berterima kasih adalah hal yang wajar. Bahkan balik memarahinya karena dianggap sempit hati. Istrinya pun ikut-ikutan mencaci maki, mengatakan bahwa tanpa cinta pertamanya, anaknya tidak akan punya kesempatan ini. Pria itu mengatakan bahwa kursi itu adalah hasil usahanya sendiri. Namun istrinya sama sekali tidak percaya, malah memakinya sebagai pria paling tak berguna sedunia. Menyuruhnya keluar dari pesta agar tak mempermalukan diri. Melihat mereka lebih percaya orang asing daripada mendengar penjelasannya, pria itu benar-benar patah hati, berbalik pergi tanpa menoleh, menuju Badan Antariksa untuk persiapan akhir peluncuran. Setelah pesta berakhir, waktu menuju peluncuran roket tinggal 10 menit. Saat itulah, istrinya tiba-tiba merasa tidak enak badan, baru teringat pada pria itu. Namun saat mencoba menelepon, nomornya sudah tidak bisa dihubungi. Saat ia bingung harus berbuat apa, petugas Badan Antariksa datang membawa surat cerai yang sudah ditandatangani. Melihat surat itu, istrinya langsung panik. Saat itu pula, pria itu sudah melewati pemeriksaan keamanan, memasuki prosedur persiapan terakhir. Mereka pun buru-buru naik mobil menuju Badan Antariksa. Sementara pria itu sedang sibuk menyelesaikan semua tahap persiapan. Saat ibu dan anak itu tiba di Badan Antariksa, waktu hitung mundur peluncuran roket tinggal 1 menit. Mereka menerobos penjagaan, berlari gila-gilaan ke arah zona peluncuran, sambil terus-menerus memanggil nama pria itu.